Sama-sama memakai pemain ilegal, Malaysia justru tidak menerima hukuman seberat Timor Leste. Di satu sisi, keputusan ini dianggap sudah tak sesuai aturan. Tapi di sisi lain, justru media Malaysia sendiri yang mempertanyakannya. Kalau pelanggarannya sama, kenapa hukumannya beda? Dan apakah ini murni soal aturan atau ada hal lain yang luput dari perhatian? Kasus naturalisasi pemain di sepak bola Asia kembali jadi sorotan. Kali ini datang dari Malaysia, yang harus menerima kenyataan pahit setelah banding mereka ditolak oleh CAS. Dengan keputusan itu, maka sanksi dari FIFA resmi berlaku dan tidak bisa diganggu-gugat. Masalahnya bukan sekedar administrasi, 7 pemain naturalisasi dinyatakan bersalah dalam dokumen. Timnas Malaysia dijatuhi hukuman kalah 0-3 oleh AFC untuk pertandingan yang melibatkan pemain-pemain tersebut. Keputusan ini bukan cuma berdampak ke Malaysia, tapi juga langsung mengubah peta persaingan di grup F kualifikasi Piala Asia. Kabar ini bisa dibilang jadi angin segar bagi timnas Vietnam, karena dengan perubahan hasil pertandingan, termasuk laga antara Vietnam melawan Malaysia, serta Malaysia menghadapi Nepal, Malaysia secara otomatis kehilangan total 6 poin. Artinya, posisi di klasemen pun langsung bergeser. Vietnam naik ke peringkat pertama, grup F, dan peluang mereka untuk lolos jadi jauh lebih terbuka. Bahkan dalam situasi ini, laga melawan Malaysia sudah tidak lagi menjadi penentu utama. Dengan posisi yang ada sekarang, Vietnam berada di jalur yang sangat kuat untuk melangkah ke Piala Asia tahun depan di Arab Saudi. Namun, di balik semua itu, muncul satu pertanyaan besar. Kenapa hukuman ini terasa berbeda jika dibandingkan dengan kasus yang pernah menimpa Timor Leste? Beberapa tahun lalu, Timor Leste juga tersandung kasus pemain yang tidak memenuhi syarat. Namun, konsekuensinya jauh lebih berat. Mereka sampai dilarang tampil di ajang kualifikasi Piala Asia berikutnya. Dari sinilah opini publik mulai terbentuk. Ada yang menilai Malaysia lebih beruntung, ada juga yang mulai mempertanyakan konsistensi penerapan aturan di sepak bola Asia. Menariknya, kritik paling tajam justru datang dari media Malaysia sendiri. Media besar New Straits Times secara terbuka mempertanyakan keputusan ini. Memulai tulisan jurnalisnya Ajipal Singh disampaikan satu poin yang sangat sederhana tapi kuat. Pelanggaran tetaplah pelanggaran. Aturan seharusnya ditegakkan dengan prinsip yang sama. Ia juga mengingatkan, jika pembahasan terlalu fokus pada hal teknis seperti waktu, maka ada risiko bahwa inti masalah justru terabaikan. Karena yang dipertaruhkan bukan sekedar hasil pertandingan, melainkan kepercayaan terhadap sistem sepak bola itu sendiri. Bayangkan, jika dua kasus yang terlibat mirip ditangani dengan cara yang berbeda, akan selalu ada ruang untuk pertanyaan. Dan dari situlah keraguan mulai muncul. Dan di titik inilah penjelasan dari AFC jadi sorotan utama. Sekretaris Jenderal AFC, Winsor John, akhirnya memberikan klarifikasi. Menurutnya, kedua kasus ini memang tidak bisa disamakan. Bukan karena pelanggaran berbeda, melainkan karena waktu terungkapnya pelanggaran. Kasus Timor Leste baru diketahui setelah turnamen selesai, sehingga sanksi yang diberikan berlaku untuk edisi berikutnya. Sementara Malaysia, pelanggarannya terdeteksi saat kompetisi masih berlangsung, sehingga hukuman difokuskan pada pertandingan yang berdampak secara langsung. Dari sudut pandang regulasi, penjelasan ini memang memiliki dasar. Namun, setelah semua itu dijelaskan, pertanyaannya belum benar-benar hilang. Apakah ini murni soal teknis aturan? Atau justru ada celah dalam sistem yang belum sepenuhnya adil? Dan mungkin disinilah perdebatan itu akan terus hidup.